Qala al-musannif al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala. Masih tentang bab yang membahas kewajiban kita para suami berbuat baik, memperlakukan istrinya dengan baik. Hadis yang ke-283, wa an Amr bin al-Ahwas al-Jushami radhiyallahu anhu, dari Amr ibn Ahwas al-Jushami radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridai beliau, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' yaqulu ba'da an hamidallah ta'ala wa athna alaihi. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم على نسائكم ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Qaulu sallallahu alaihi wasallam awan ay asiratun jamu aliyah bil ain muhmalat wa al asirah wal ani al asir syabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'ata fi dukhuliha tahta hukm zawj bil asirah wal darb al mubarrih wa ash-shaq ash-shadid. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam fala tabghu alayhinna sabila ay la tatlubu tariqan tahtajjuna bi alayhinna wa tu'dhunahunna bihi wallahu alam. Baik, kita artikan bahwa sesungguhnya Amr bin Ahwas mendengar baginda Nabi Muhammad SAW saat khutbah Hajjatil Wada', beliau bersabda setelah memuji Allah, pujian itu atas nikmat Allah, wa athna alaihi, menyanjung Allah dengan menyucikan Allah dari segala kekurangan, wa dzakara, ada dzakara itu mengingatkan kita supaya ingat Allah, wa'ad, memberikan nasihat-nasihat yang baik. Setelah ini semuanya, thumma qala, kemudian baginda Nabi bersabda, ala, ingat-ingat oleh kalian, wastausu bin nisa'i khaira, berlakulah kalian semuanya yang baik kepada istri-istri kalian. Fa innama hunna awanin 'indakum, karena sesungguhnya mereka diibaratkan seperti tahanan di rumah-rumah kalian, tahanan untuk kalian. Laisa tamlikuna minunna syai'an, kalian tidak memiliki dari mereka sesuatu, ghaira dzalik, kecuali itu. Apa itu akan dijelaskan. Illa yatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali jika istri-istri kalian melakukan satu kekejian yang nyata. Maksudnya kekejian yang nyata ini apa? Keji yang besar, seperti merajuk pundung kalau kata bahasa Sunda, atau akhlak yang buruk gitu ya, akhlak yang buruk yang menunjukkan tidak patuh, tidak taat lagi kepada suami, itu fahisyah mubayyinah. Fa in fa'alna, jika mereka para istri-istri itu melakukan fahisyah mubayyinah, fahjuruhunna, maka fahjuruhunna, tinggalkan mereka, fil madaji, di tempat tidur. Urutannya begini, pertama diberikan nasihat dulu, karena dijelaskan dalam hadis lain, diberikan nasihat dulu yang baik, dia omongin gitu, nggak mempan juga, masih seperti itu, maka namanya hajar fil madaji. Itu gimana? Masih satu kamar, masih satu ranjang, masih satu kasur, cuma tidak dalam satu selimut, gitu ya, tidak dalam satu selimut.
Jadi ya punggung-punggungan begitulah gitu. Menunjukkan bahwa suaminya sedang menegur. Wadribuhunna dharban ghair mubarrih. Kalau seandainya nggak mempan juga, pukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Gimana pukulan tidak menyakitkan? Para ulama memberikan contoh. Pertama, ada yang memberikan contoh pukulan yang tidak menyakitkan dengan siwak seperti ini. Ibu kalau dipukul pakai siwak ngejerit tak kira-kira? Oh, begitu enggak? Ya nggak mungkin lah. Masa dipukul pakai siwak? Menunjukkan bahwa ini perkara serius. Para suami awas hati-hati, jangan pernah menggunakan Quran dan hadis untuk menyakiti pasangan. Tapi kan di Qurannya dipukul, kan dipukul kalau dalam kebiasaan kita sehari-hari dipukul dia tinju-tinjuan. Oh, itu di atas ring. Makanya perhatikan dengan ini. Ada sebagian mindil malfuf, sapu tangan yang dilipat begitu, sapu tangan kecil itu yang dilipat. Kemudian itu yang digunakan untuk memukul. Sapu tangan lipat aja, dipukulkan begitu. Sebagian begitu. Dan itu pun tidak boleh di wajah, tidak boleh di anggota tubuh yang berbahaya, tidak boleh menyakitkan. Nggak boleh sama sekali, nggak boleh. Maka akan ada nanti hadis setelah ini. Asalnya sebetulnya bagi Nabi ngelarang para suami mukul istri-istrinya, nggak boleh. Itu asalnya. Dan itu bukan kewajiban, bukan. Hai para suami, bukan kewajiban. Justru suami yang hebat tidak akan pernah memukul istrinya, walaupun istrinya layak dipukul. Kama qala Syekhuna Buya Yahya. Sebagaimana disampaikan oleh guru kita Buya Yahya. Selalu beliau ulang-ulang yang seperti itu. Jadi awas para suami, jangan menggunakan Quran dan hadis sebagai hujah untuk menganiaya, apalagi menganiaya, menyakiti dan seterusnya. Nggak boleh. Sekarang lagi ramai ya, ada kasus penganiayaan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Inna lillahi wa inna raji'un. Baik. Itu pun juga kan setelah ada tahapan tuh, tahapan-tahapannya nasihati dulu, biarkanlah beberapa hari, sehari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan dinasihati. Nggak mempan juga, tempat tidurnya masih satu kamar tapi tidak dalam satu selimut, masih nggak mempan juga, baru saat itu tunjukkan ketegasannya. Itu pun para ulama menjelaskan, kalau seandainya punya istri pernah misalkan dipukul pakai siwak, sini tanganmu aku pukul pakai siwak, selesai. Kok nggak mempan juga, nggak boleh dipukul lagi, biarkan saja. Tapi Ustaz nggak betah, ya sudah, kalau nggak betah, nggak mampu untuk mendidik dia, tinggalkan. Kan masih banyak yang lainnya, sudah. Rumah tanggamu berhak untuk bahagia, selesai. Jadi gitu para suami. Oh Ustaz, tapi berat ke anak Ustaz. Ya sudah, sabar kalau gitu. Tapi ya sudah, sabar, sudahlah. Mau tapi apapun sabar aja, jawabannya itu. Makanya dulu ada kakek-kakek ditanya, kakek kok bisa rumah tangganya awet? Jadi ini di satu negara yang memang rumah tangga itu gampang kawin cerai. Ditanya kok bisa, kok rumah tangganya awet sampai kakek-kakek, nenek-nenek? Jawabannya apa? Kuncinya apa sih, rahasianya? Satu aja, sabar. Kan tahu sudah, memang sudah diingatkan. Bagi Nabi itu sayang, kurang sayang apa sama kita? Bab rumah tangga supaya bahagia pun kita diingatkan. Para suami, ingat kalian menikahi makhluk yang unik, karena asalnya terbuat dari rusuk, kan begitu. Rusuk itu bengkok, yang paling bengkok adalah ujungnya, maksudnya adalah lisannya. Jadi harus siap kalau mendengar kata-kata yang pahit pedas dari pasangannya. Udah biasa. Ini ibu-ibu nggak beda, mau ustadz mau kiai sama aja. Istrinya nggak anggap begitu, sama aja, masya Allah. Mau pengusaha katanya, oh levelnya mau CEO atau siapa, tetap saja. Jangankan begitu, jenderal saja kalau sama istrinya jadi kopral, karena lisannya ngalah. Jadi ibu-ibu juga tolong ini, dalam bab ini sebetulnya suami bukan takut sebetulnya. Bagi suami itu gampang saja, mau nyari pasangan yang lain juga gampang saja.
cuman suami itu ngalah. Nah, ibu awas nih, jangan mentang-mentang ketika suami ngalah kemudian semuanya diatur, semuanya terserah ibu, nggak boleh. Awas, hati-hati, karena orang ada batasnya, manusia ada batasnya, masing-masing dengan kewajibannya masing-masing. Tunaikan kewajiban masing-masing, berikan hak pasangan masing-masing, hidup rumah tangga akan bahagia, gitu ya. Nah, jangan aji mumpung nanti, wah mumpung, jangan. Allah, baik. Fa in ata'nakum. Nah, kalau sudah dinasihati contohnya langsung nurut, fala tabghu alaina sabila, jangan pernah mencari-cari celah untuk berbuat zalim kepada mereka. Nah, kita terjemahkan bebas saja gitu. Terjemahan bebasnya. Jangan pernah mencari celah atau tidak ada lagi jalan bagimu untuk macam-macam dengan istrimu. Jadi kalau sudah, jangan ya mama ya, soleha jangan, ini nggak boleh, nurut, udah selesai. Boleh dipukul nggak boleh, haram hukumnya. Ada suami curhat, aduh Ustaz, boro-boro mukul Ustaz, saya baru ngomong dikit dia sudah ngomongnya 3 kali lipat dari saya. Oh selesai. Saya ngangkat tangan, baru ngangkat tangan, bukan mau mukul, saya ngangkat tangan, apa, ayo pukul gitu katanya. Oh kalau gitu berarti nggak mempan dipukul, jangan dipukul, masya Allah. Terus ada juga orang yang katanya pembela emansipasi. Ustadz, kenapa suami saja yang mukul istri? Istri kan nggak boleh mukul suami. Bu, jujur ya, kalau ibu-ibu ini boleh mukul suami, ibu jadi mayit besok. Iya kan, suami dipukul, hilang kesadarannya, muncul emosinya, apa yang terjadi? Suami balik mukul, akhirnya bagaimana? Kalau tinju itu kan imbang lawannya ya, kalau ini nggak imbang. Coba, berarti kalau seandainya istri boleh mukul suami, apa yang akan terjadi? Sama dengan memperbolehkan pembunuhan, nggak ada ceritanya. Tapi kalau istri yang mempan dipukul, paling nangis. Kalau muhasabah diri dilakukan ya sudah selesai, kan begitu. Lagian juga nangis karena sakit kan nggak boleh, tadi kan nggak boleh sampai sakit mukulnya, gitu ya. Insya Allah ada saja pertanyaan-pertanyaan begitu. Ala inna lakum ala nisaikum haqqa, ingat-ingat oleh kalian, sesungguhnya kalian punya hak terhadap istri-istri kalian. Walinisaikum alaikum haqqa, dan kalian juga punya kewajiban terhadap istri-istri kalian, atau istri-istri kalian juga punya hak terhadap kamu, terhadap kalian. Lihat, kita ini rumah tangga terikat aturan, terikat hak dan kewajiban. Suami wajib menunaikan hak-hak istrinya, istri wajib menunaikan hak-hak suaminya, sama sudah. Fahaqqukum ala nisaikum, hak kalian terhadap istri-istri kalian, alla yu'tina furusyakum man takrahun. Tidak boleh mereka para istri-istri itu mengizinkan orang yang tidak kalian senangi masuk ke rumah kalian. Nggak boleh itu. Bu, ini serius ya. Jangan mengizinkan siapapun masuk ke rumah tanpa persetujuan suami. Mau itu, tapi ini adiknya suami, mau adiknya suami kayak mau kembaran suami, kalau nggak boleh nggak boleh. Ingat hukum asalnya, kita ini haram masuk rumah orang tanpa izin. Apalagi sebagai seorang istri. Ustadz, tapi kalau kurir Ustadz lagi tanggung, boleh masuk aja, masuk? Nggak boleh. Kalau suami izinkan silahkan. Nggak boleh, jangan. Jadi itu yang pertama. Ada yang mengatakan maknanya adalah jangan sampai seorang istri berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan lawan jenis tanpa izin suami. Nggak boleh seperti itu. Ada, karena dulu zaman jahiliyah dulu, wanita dengan pria ngobrol-ngobrol itu biasa, bahkan di rumah si wanita pun juga biasa.
maka tidak boleh dilakukan dalam Islam. Nah sekarang ada pertanyaan, Ustadz kalau ngobrolnya di medsos Ustadz gimana? Sama saja haram. Di telepon sama saja haram, nggak boleh. Tapi Ustadz saya pekerja, kebetulan jadi CS, customer service. Kan saya harus berbicara dengan klien-klien yang harus memang dijelaskan tentang produk, tentang apa, bagaimana suaminya ridho apa enggak. Oh ridho Ustadz, suami saya mengizinkan saya untuk bekerja, tahu pekerjaan saya itu oke. Kalau tahu tolong jaga amanatnya. Ibu kalau jadi CS, kalau ngomong di telepon jangan mendayu-dayu, terima kasih ya, jangan begitu, biasa aja yang tegas. Baik Bapak, terima kasih, ada lagi keterangan yang yang perlu saya jelaskan, begitu yang tegas. Ini karena sama suaminya ngomongnya sudah kayak harimau lagi kelaparan. Mau gitu ada. Ma kopi. Ma masak, beli aja di warung sana. Gila sama orang telepon, Assalamualaikum, ini siapa? Tukang paket. Oh iya, astagfirullah. Apa yang kayak begitu itu? Nah, ini perempuan yang ya perlu diruqyah yang seperti itu. Enggak tegas. Jadi wanita tegas. Kalau ngomong dengan lawan jenis tegas. Jadi dengan suami yang lembut itu benar. Loh, ini benar serius. Berapa banyak terjadinya perselingkuhan di luar sana gara-gara suara seorang wanita. Berikutnya foto sama. Komunikasinya chatting, Ustaz chatting. Kan nggak ngomong. Iya kan itu ketikan itu mewakili suara. Nggak usah. Gitu ya. Ustaz, apakah berarti suara wanita itu aurat? Tidak. Mazhab kita jelas mengatakan suara seorang wanita bukan aurat, bukan yang harus ditutupi, enggak. Cuma tolong deh kehormatannya jaga, yang tegas berwibawa kalau ngomong dengan lawan jenis gitu. Jangan mendayu-dayu dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan. Walayadzanna fi buyuti liman takrahun, tidak mengizinkan siapapun masuk ke rumah kalian kecuali yang kalian izinkan, yang kalian senangi gitu. Jangan ada alasan ini ya, mau ipar ke mau apa ke, enggak, tanpa diizinkan. Kerabatnya enggak, sepupunya enggak. Walaupun kan normalnya masa iya dilarang sih kan gitu ya, apalagi kalau suaminya ada di rumah. Kalau perlu diundang kan begitu. Ala wa haqquhunna 'alaikum, dan haknya, ingat-ingat kata baginda Nabi ini, haknya seorang istri 'alaikum, atas kalian para suami, antuhsinu ilaihinna, berbuat baik kepada mereka, fi kiswatihinna, dalam memberikan pakaian, wa ta'amihinna, dan makanan mereka, membahagiakan mereka. Ta'am dan kiswah. Nah ini ada yang wajib, ada yang sunnah ini para suami ini ya. Yang wajib yang gimana? Untuk menutupi aurat, wajib. Dan wajib jangan nunggu sampai bolong. Makanya para ulama membahas, kalau suami membelikan baju untuk istrinya nggak bertahan 1 tahun, maka wajib setiap 6 bulan sekali dikasih. Tapi baju zaman sekarang alhamdulillahnya 3 tahun kuat Bu ya. Kuat awet, maksudnya nggak robek. Berarti ibu jangan minta kalau gitu. Nah cuman ada sunnahnya. Sunnahnya bagi suami ngasih ke istrinya, jangan nunggu robek, jangan nunggu kucel, jangan nunggu jelek. Kasihan istrinya nggak pede kumpul-kumpul nanti di majlis taklim, gara-gara bajunya jelek jadi nggak ngaji nanti. Kan begitu. Oh kalau alasannya begitu belikan yang bagus. Tapi nanti kalau punya 10 majlis taklim kan repot juga ya. Masing-masing majlis punya seragamnya masing-masing. Makanya nggak usah lah, di sini nggak ada seragam-seragaman. Sudah mau pakai baju apapun, mau pakai baju orang-orangan sawah, yang penting sopan terhormat, bawa datang sini. Supaya nggak repotnya ada satu ibu-ibu ikut 10 majlis taklim, masing-masing punya seragamnya masing-masing. Suaminya kebetulan pas-pasan penghasilannya, gimana itu? Tersiksa itu suami. Biasa aja ya.
Emang Ustadz nggak boleh seragaman? Bukankah disunahkan juga seragaman? Uang sholat aja Ustadz kita harus rapat kan, softnya sejajar, harus rapat. Itu kan tandanya agar kita seragam Ustadz. Kata baginda Nabi kalau nggak seragam sejajar begitu nanti hatinya tercerai-berai. Iya. Tapi jangan membebani suaminya. Ibu-ibu di majelis taklim kalau mau seragaman itu bagusnya ada donatur yang ngasih, yang ngaji di sini semuanya dikasih baju. Nah itu baru bagus. Karena nggak mungkin ibu-ibu mah saya emang nggak punya duit, enggak. Dan yang na'udzubillahnya ada yang terjadi. Semoga tidak pernah terjadi. Na'udzubillahnya demi beli baju seragam majelis taklim pergi ke bank ujungnya K. Jangan disebut emoknya, jangan. Ini bener ini. Pergi ngapain? Pinjem. Penting buat apa? Seragam majelis taklim. Astagfirullah. Astagfirullah. Haram itu selama dipakai dosa. Karena caranya haram. Jadi hadir majelis taklim yang lain dapat pahala, ini dapat dosa. Nauzubillah. Ingat syarat diterimanya amal ibadah adalah makanannya harus halal, minumannya harus halal, pakaiannya harus halal, tempat ibadahnya juga halal. Tambah ikhlas, selesai diterima sama Allah. Pakaiannya haram, coret sama Allah. Jangan aneh-aneh ya. Gitu. Kalau kredit gimana Ustaz? Kredit beli baju seragamnya hasil kredit, haramkah? Jawabannya tergantung akadnya. Kalau kok akadnya kredit adalah al-bai' bil-taqsid, maka tidak masalah. Tapi ada cirinya, kalau telat nggak boleh ditagih, nggak boleh ada bunga. Kalau kredit itu telat ada bunganya, coret, itu sudah ada riba nasabnya di situ, bahaya. Jadi sebetulnya kreditnya nggak bermasalah. Yang bermasalah itu ketika kreditnya macet, telat, ada denda bunganya di situ. Ini masalah, bahaya. Jadi kalau ibu ngambil sesuatu, pakaian kek, makanan kek, kredit, maksudnya dibayar 2, 3, 4, 5 kali tergantung kesepakatan. Boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan ada kesepakatan kalau telat 1 hari bayar 1.000, 2 hari 2.000, 3 hari 3.000, nggak boleh. Haram. Nasallallahu alaihi wal afiyah ya. Semoga semuanya dijaga. Kita semua dijaga oleh Allah dari riba. Baik, kita lanjutkan. Tadi kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib sudah jelas ya tadi. Yang wajib itu yang untuk nutupi aurat. Kalau normalnya 1 tahun sekali, 1 tahun sekali. Oh tapi pakaiannya nggak bagus kalau setahun sekali, bisa kalau gitu 6 bulan sekali gitu. Kalau makanan gimana makanan? Lihat kebiasaan di situ. Bagaimana? Namanya makanan itu berbuat baik kepada pasangan istri dengan memberikan makanan yang baik itu harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi masing-masing. Kalau seandainya kita, kok kan ada 3 dalam fikih itu ada 3 klasifikasi, 3 pembagian. Ada musir, ini orang yang dimudahkan rezekinya oleh Allah. Ada mutawassit, pertengahan. Ada yang mu'sir, susah. Mu'sir itu siapa? Ya fakir miskin itu. Gimana dengan fakir miskin ini? Diwajibkannya hanya 1 mud itu sekitar 6,7 ons nafkahnya. Kalau kita rinci, lauknya dilihat kebiasaan di kampung itu, lauk yang layak untuk seorang musir apa? Tempe, bisa tempe, itu kewajibannya. Tahu ya tahu, telur maksimal telur misal, kayak gitu ya. Kalau mutawasit, gimana mutawasit? Yang layak bagi yang pertengahan, oke, mungkin 1 mud setengah. Kemudian lauknya ya mungkin ikan, telur, yang semacam itu. Kalau yang atas mungkin daging. Jadi gini ya, ngirit itu harus tahu ininya, harus tahu dasarnya. Jangan sampai orang kaya raya, ini biasanya kayak petani. Kalau petani walaupun kaya,
alasannya ngirit terus. Kaya itu harus kita bukan memanjakan ya, berbuat baik kepada pasangan, kepada keluarga. Kalau kita kaya, sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan ngiri ke yang fakir miskin. Keluarga si Anu aja pakai ikan asin, ya udah kita pakai. Enggak. Anda mampu beli daging dan cocok untuk Anda karena Anda orang kaya, belikan untuk keluarganya. Ayam, daging gitu. Jadi jangan dipikir Islam tuh ngajari irit, Islam ngajari hemat. Ya tapi bukan pelit, awas ya, bukan pelit. Ini keluarganya disiksa betul, tiap hari ikan asin terus. Padahal mobil ada, bagus, sawah 50 hektar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Giliran meninggal jatuh ke ahli waris, terus mau ngapain? Kalau begitu hidup menderita, setelah meninggal sama menderita juga. Ya Allah ya Rabbi. Qaulu sallallahu alaihi wasallam awanin, sabda bagi Nabi, awanin ay asirat. Asirat itu tahanan, tawanan, asirat itu ya. Jam'u aniyah, jamak daripada kata aniyah bil ain al muhmalah, dengan ain tanpa titik. Kalau ain ada titiknya ghain, jadi wayal asirat, yaitu tahanan, tawanan. Wal ani, dan ani al asir. Syabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'a fi dukhuliha tahta hukmi zawj bil asirah. Bagi Nabi menyerupakan seorang wanita, seorang istri saat diwajibkan taat pada suami itu seperti tahanan. Makanya diingatkan pada suami, istrimu itu sudah rela menjadi tahanan kamu, taat, nurut sama kamu, maka berbuat baik gitu loh maksudnya. Salah, harusnya ke sini, Bapak-bapak nih. Istri itu saat rela menjadi istri kita sama dengan rela untuk taat pada kita, untuk berbakti kepada kita. Dia sudah kayak tahanan, terikat begitu. Maka kalau sudah tahu keadaannya begitu, berbuat baiklah kepada dia. Kalau bahasa sekarang, manjakan kalau kita mampu untuk memanjakan gitu ya. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada dia. Ya Allah, memang wanita itu dalam Islam ratu betul. Kewajibannya cuma melayani suami, selesai. Ratu betul. Sampai meninggal pun kain kafannya masih kewajiban suami. Jadi istilahnya uang istri itu utuh, seutuh-utuhnya sudah. Sananya dapat warisan sedikit, nggak wajib mengeluarkan apapun, nggak usah, udah semua suami. Sampai meninggal kain kafannya suami. Itu istri. Giliran pahala enggak, sama-sama. Masuk surga sama-sama. Punya anak soleh nanti masuk surga sama-sama. Pahalanya dapat suami, dapat istri. Walaupun yang membiayai nafkah dari suami. Makanya ratu. Ya Allah, subhanallah. Wa dharbul mubarrih, dan kata bagian sabda bagian ini dharbul mubarrih, pukulan yang menyakitkan, yang tidak boleh tadi itu. Wasyak syadid, yaitu yang menyulitkan dan yang keras, nggak boleh. Sudah dijelaskan, nggak boleh. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam fala tabghu alaina sabila, sabda bagian fala tabghu alaina sabila, jangan kalian cari-cari jalan, cari celah terhadap mereka. Ay la tatlubu tariqan tahtajuna bihi, jangan kalian cari jalan yang kalian berargumentasi, berhujjah kepada mereka untuk nyakiti mereka. Istri-istri tuh lihat, yang punya istrinya nurut, manut, patuh, hanya ada satu yang boleh dilakukan suami, wajib berbuat baik pada istrinya, menyayanginya, bahkan memanjakannya yang terukur tentunya ya. Wallahu a'lam bishawab.